Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Restuningsih dengan nomor pokok mahasiswa 2010010625. Saya dari Teknik Informatika kelas 5C reguler pagi Banjarbaru. Berhubungan dengan adanya penugasan mata kuliah teknik kompilasi, di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan hasil dari materi yang sudah saya buat. Adapun materi yang sudah saya buat yaitu berjudul kode generate atau kode generator. Apa itu kode generate? Kode generate atau kode generator merupakan tahap terakhir dari proses compiler. Proses di mana pembuat kode compiler mengubah beberapa representasi intermediate perantara dari kode sumber menjadi bentuk, misalnya kode mesin, yang dapat dengan mudah dieksekusi oleh mesin. Ini adalah gambar posisi kode generate dalam proses compiler. Untuk tahap yang pertama, source program memasuki tahap leksikal analisis, kemudian memasuki sintaks analisis, kemudian memasuki semantik analisis, kemudian tabel simbol beserta penanganan error memasuki tahap intermediate kode generator, kemudian memasuki tahap kode optimizer, dan yang terakhir memasuki tahap kode generator. Baru hasil akan memasuki target program atau yang disebut dengan object code. Kemudian di sini ada jenis-jenis kode generate. Jenis-jenis kode generate sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pasif dan juga aktif. Untuk pasif, itu kode generate hanya bertugas untuk membangkitkan kode awal yang harus dikembangkan lagi oleh programmer. Dan untuk aktif, kode generate dapat membangkitkan sebuah kode yang sama itu berulang kali. Persyaratan kode generate. Persyaratan yang pertama, output kode harus benar dan berkualitas tinggi, yaitu harus menggunakan resource dari target machine secara efektif. Yang kedua, harus efisien. Yang ketiga, secara matematis, masalah untuk membangkitkan kode yang optimal adalah undecidable. Kemudian yang keempat, secara praktek, kita akan menggunakan teknik heuristik yang bagus, tapi tidak selalu berarti optimal kode. Kemudian di sini ada unsur-unsur penting dalam kode generate. Yang pertama ada template kode, yaitu hasil dari perancangan perangkat lunak. Yang kedua ada metadata, yaitu berupa model data yang digunakan dalam perangkat lunak yang akan dibangkitkan. Kemudian yang ketiga itu ada domain rule, mengatur fungsi dan behavior dari model data yang diberikan. Kemudian di sini kita akan memasuki cara kerja kode generate. Bagaimana cara kerja kode generate? Kode generate dapat melakukan tugas-tugas yang berulang-ulang secara otomatis. Sebuah kode generate akan menerima definisi atau template sebuah kode dan setelah digabungkan dengan hasil kode suntingan programmer, maka kode-kode tersebut dapat dikompilasi dan diuji. Untuk proses pengembangan yang menggunakan bahasa yang tidak perlu dikompilasi, maka bagian kompilasi dapat diabaikan dan proses pengujian langsung dilakukan. Dengan kata lain, sebuah kode generate itu akan membaca metadata dari rancangan perangkat lunak dan kemudian membangkitkan kode program dari informasi tersebut. Kemudian di sini kita akan memasuki keuntungan dan kerugian dari kode generate. Keuntungan penggunaan kode generate. Keuntungan dalam penggunaan kode generate yaitu konsistensi karena dilakukan melalui proses yang selalu sama. Kemudian kualitas yang baik, waktu perancangan yang lebih besar, dan programmer bisa lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih spesifik. Kemudian di sini ada kerugian penggunaan kode generate.
Kerugian dalam penggunaan kode generate yaitu waktu inisiasi pengembangan itu bertambah karena pembangunan kode generate itu membutuhkan waktu yang cukup besar. Kode generate hanya dapat diterapkan pada kondisi yang spesifik. Dan untuk kode yang berhubungan dengan basis data, skema basis data yang dipakai itu harus sudah dirancang dengan baik. Manfaat dan tujuan dari kode generate. Kode generator atau kode generate itu dapat membantu pengembang dalam melakukan sebuah pekerjaan yang berulang-ulang. Memang, sebuah kode generator bukanlah cara paling efektif dan efisien untuk membantu pengembangan sebuah perangkat lunak. Akan tetapi, dengan adanya sebuah kode generator, pekerjaan pengembang perangkat lunak menjadi lebih ringan karena pekerjaan yang dapat dilakukan secara otomatis sudah terselesaikan. Kemudian di sini kita akan memasuki pengelompokan kode generate. Pengelompokan kode generate dilihat dari masukan dan hasil keluarannya. Yang pertama ada kode manager. Penggunaan paling umum adalah untuk membuat sebuah dokumentasi dari program yang ada. Selain itu, kode manager juga dapat digunakan untuk membaca nilai-nilai konstanta atau prototipe fungsi dari sebuah file. Kemudian yang kedua ada inline code expander. Contoh paling umum pemanfaatan inline code expander adalah penambahan kode SQL ke dalam sebuah source code. Yang ketiga ada mix code generator. Teknik pembangkitan kode mix code generator dapat digunakan di berbagai hal dalam pengembangan perangkat lunak. Antara lain, yang pertama, membangkitkan kode antarmuka untuk menyematkan variabel ke kontrol antarmuka. Membangun kasus uji dari data uji yang disimpan dalam komentar. Dan yang terakhir yaitu membuat kode akses basis data dari spesifikasi yang disimpan dalam komentar. Kemudian, pengelompokan yang keempat yaitu partial class generator. Sebuah partial class generator itu dapat menjadi dasar dari pembuatan sebuah generator yang bisa membangkitkan keseluruhan kode dari sebuah tier pada sebuah aplikasi. Pada kasus generator jenis ini, yang melengkapi tiernya itu adalah programmer. Yang kelima, tier atau layer generator. Model ini adalah pengembangan dari partial class generator. Tier generator bertanggung jawab penuh atas sebuah tier dalam aplikasi N-tier dan programmer itu tidak perlu lagi menambahkan kelas turunan. Kemudian yang jenis keenam yaitu full domain language generator. Generator model ini menggunakan metode mesin Turing yang memiliki definisi penuh sebuah bahasa pemrograman. Selain itu, generator model ini tidak memperhatikan struktur kelas secara semantik. Contohnya yaitu penggunaan generator pada matematika. Kemudian masalah-masalah penting dalam kode generate. Yang pertama, input untuk kode generator, kemudian masalah pada target program, memory management, instruction selection, register allocation, pemilihan urutan evaluation, dan yang terakhir yaitu pendekatan kode generator. Nah, berikut adalah contoh dari kode generate. Setiap statement 3 alamat dengan bentuk X, titik 2 sama dengan Y plus Z itu bisa diubah ke dalam urutan intermediate code. Dan berikut adalah contoh dari kodenya. Kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Contoh A plus B dikali C plus D. Kode antara dalam bentuk quadruple adalah berikut adalah contoh dari kodenya. Nah, jadi itu tadi adalah materi yang sudah saya buat tentang kode generate. Jika ada kesalahan kata, salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.